Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Aga Kareba pemirsa. Terima kasih Anda kembali lagi bersama saya Gufran Lamataha di program kesayangan kita, Pautere, Panggung Obrolan Terkini. Nah, untuk informasi, Pautere ini Pak merupakan salah satu program andalan di iNews TV yang membahas isu-isu hangat yang terjadi baik di Kota Makassar maupun itu di Provinsi Sulawesi Selatan secara luas. Bukan hanya terkait politik, tapi juga bisa jadi kebudayaan, ekonomi, dan juga lain sebagainya. Nah, kali ini sebelum kita masuk ke segmen pertama dan bincang-bincang terlebih dahulu, saya perkenalkan kepada pemirsa di rumah juga, semoga Anda dalam keadaan sehat dan selalu selalu menaati protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak jika keluar rumah. Nah, sebelum itu saya ingin perkenalkan kepada Anda pemirsa di rumah, pemirsa setia Pautere. Di samping saya sini sudah ada Pak Hamzah Hamid, anggota DPRD Makassar, Komisi A. Selamat datang Pak. Terima kasih atas waktunya sudah bisa hadir di tengah-tengah kita. Di sebelah kirinya Pak Hamzah ada Pak Catur Bayu, ya, selaku analisis perdagangan bidang usaha dari Disperindak Makassar, ya Pak? Ya, betul. Betul. Pak Hamzah, apa kabar nih? Apa kesibukan akhir-akhir ini? Ya, paling mendengar dan melihat apa yang menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat Kota Makassar. Betul, sesuai fungsi dan jabatan Bapak di Komisi A di DPRD Kota Makassar. Selanjutnya Pak Bayu, kesibukan akhir-akhir ini apa saja? Kesibukan terakhir ini tetap menjaga stabilitas, memantau harga-harga di pasar menjelang puasa, menjelang Ramadan ini. Kita mau pastikan bahwa kestabilan ini tetap terjaga. Gitu. Betul. Sebelum kita masuk untuk ngobrol lebih lanjut dengan narasumber kita, dua narasumber kita di sini, saya ingin kasih bocoran dulu terkait tema yang diangkat oleh Pautere pada episode kali ini, yaitu membahas masalah minyak goreng langka, sembako meroket. Sebenarnya ada apa saja, apa yang menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat sehingga minyak bisa langka. Tapi sebelum itu, lebih baiknya kita saksikan dulu liputan terkait masyarakat yang rela antri, bahkan rebutan minyak goreng di berbagai daerah di Sulawesi Selatan, secara khusus Kota Makassar dan juga beberapa daerah di Indonesia berikut ini. Puluhan warga di Kota Parepare ini rebutan minyak goreng di salah satu pusat pembelanjaan di Kelurahan Labukang, Kecamatan Ujung Kota Parepare. Warga terlibat kericuan karena takut kehabisan minyak goreng. Rebutan minyak goreng pun diabadikan oleh warga. Emak-emak yang ikut pun sempat adu mulut satu dengan yang lainnya karena berebutan minyak goreng. Dalam video rekaman warga, emak-emak ini berebutan minyak hingga berkerumun tanpa menerapkan protokol kesehatan. Kericuan berakhir dengan habisnya minyak goreng bersubsidi dan sejumlah warga tidak mendapatkan jatah. Hingga saat ini kelangkaan minyak goreng masih terjadi di Kota Parepare. Ricuh, warga Kabupaten Pindrang berebut untuk mendapatkan nomor antrian dan kupon yang disiapkan panitia pasar murah yang digelar oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Aula Masjid Al-Munawir, Kabupaten Pindrang. Sebelumnya panitia telah menyiapkan sekitar 250 paket untuk minyak goreng, namun warga yang datang lebih banyak dibandingkan jumlah kupon yang ada. Karena kericuan terjadi, petugas harinya mengamankan kupon dan membubarkan kerumunan warga hingga naik ke atas meja. Warga pun mengaku kecewa dengan pasar murah yang digelar kali ini karena telah menunggu lama sejak pagi hari. Saat ini kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Pindrang masih terjadi. Ya, baiklah pemirsa, tadi adalah liputan yang berhasil dihimpun oleh tim iNews mengenai fenomena di mana kelangkaan minyak ini mengakibatkan banyak ibu-ibu, emak-emak di pasar yang awalnya pagi hari mungkin masih melakukan aktivitas berbeda, tetapi karena fenomena kelangkaan minyak ini harus pagi-pagi, bahkan pagi-pagi buta sudah mengantri di berbagai swalayan di Kota Makassar maupun di daerah lain untuk bisa mendapatkan minyak goreng bersubsidi.
Nah, selain minyak goreng dan juga fenomena yang terjadi beberapa minggu ini, sebenarnya masyarakat banyak bertanya-tanya nih Pak Hamzah Ya. dan Pak Catur. Sebenarnya masyarakat bertanya-tanya, kenapa sih dan apa sih sebenarnya yang terjadi di Kota Makassar, khususnya umumnya di Indonesia? Karena kita ketahui bahwa Indonesia salah satu penghasil atau produsen minyak sawit terbesar di dunia, tapi kok bisa langka untuk menyetok minyak ke negeri sendiri. Sebelum ke Pak Hamzah, saya ingin ke Pak Bayu dulu tanggapannya mengenai kenapa bisa minyak goreng langka secara nasional. Silakan Pak Bayu. Terkhusus untuk minyak goreng ini mungkin karena euforia masyarakat ya, karena diterapkannya harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah, minyak goreng curah 11.500, minyak goreng kemasan premium 14.000, ini semuanya semangat untuk membeli. Jadi biar sudah ada stok di rumah, mereka membeli lagi. Jadi inilah kalau untuk tingkat konsumen, mereka sepertinya senang dengan harga yang baru Betul, ini. betul. Mereka terus membeli. Sedangkan untuk di sisi distribusi juga kita pastikan untuk selalu dikasih lancar itu proses distribusi, karena sekarang kan proses distribusi sedikit terhambat karena faktor global. Kalau untuk masuk di bulan Maret ini, harga BBM ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan di luar, sehingga ini mempengaruhi proses distribusi barang, baik dari tingkat hulu ke hilir ini menjadi satu persoalan tersendiri. Dan disinilah kami di Dinas Perdagangan terus melakukan pemantauan, menjaga stabilitas, memastikan bahwa distribusi ini tetap lancar, supaya kalau ada sumbatan-sumbatan kita akan mencoba untuk memperlancar kembali. Kemarin, alhamdulillah, terima kasih juga kepada masyarakat, Polsekta, Kodim, Satgas Reka, dan semua pihak yang terlibat di pelaksanaan operasi pasar. Alhamdulillah selama 2 minggu ini Dinas Perdagangan bekerjasama dengan Bulog, bekerjasama dengan distributor, pemerintah Dinas Perdagangan Provinsi, dengan semua pihak, ada beberapa operasi pasar yang sudah dilakukan, baik untuk minyak curah maupun minyak dalam kemasan. Meskipun jumlahnya yang mungkin tidak memenuhi harapan masyarakat, karena pelaksanaan di lapangan itu mulai jam 9 pagi, habis dalam waktu 2 jam itu sudah langsung habis. Dan itu pun satu titik kita menyediakan minimal 1.000 liter, dan itu langsung cepat habis. Itulah mungkin kesenangan masyarakatnya lagi tinggi. Betul. Selain itu tadi Pak Bayu mengatakan bahwa salah satu faktor kelangkaan ini adalah tingginya harga BBM global, secara global. Nah, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh ke harga BBM terhadap pendistribusian minyak, terkhususnya untuk Indonesia, atau secara khusus lagi untuk di Kota Makassar itu sendiri? Harga naik ini mengakibatkan memang beban pemerintah untuk subsidi BBM menjadi semakin tinggi. Sedangkan suplai BBM khusus untuk yang premium itu kan terbatas. Ya, betul. Itu terbatas. Sedangkan untuk proses memperlancar distribusi barang ini itu kan dibutuhkan aktivitas yang tinggi. Semua pihak itu butuh kelancaran semuanya. Jadi salah satu faktornya kemarin itu yang menghambat khusus untuk minyak goreng adalah proses distribusi. Berarti kendalanya di pendistribusian yang membutuhkan banyak pengeluaran, salah satunya di BBM, sehingga kenaikan harga BBM secara global ini memberikan pengaruh signifikan ya terhadap pendistribusian minyak goreng. Baik, selanjutnya saya ingin ke Pak Hamzah. Pak, selama ini kan hampir beberapa minggu terakhir ini banyak pemerintah melakukan sidak di pasar-pasar. Bagaimana Bapak melihat itu? Tapi sebelum itu Pak, sebelum Bapak menjawab itu, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Potere, Panggung Obrolan Terkini.